baik untuk saat ini karena memang belum ada lebih tepatnya belum ada hero support yang bisa memainkan anti CC. Kecuali Digi. Betul. Iya, atau mungkin kayak kita ngomongin masalah Waduh, ini dia di KP. Kita langsung lihat draft pick yang sudah diambil dari kedua belah tim. Ada Lapu-Lapu, Benedetta, Lowy, ada Yusin Sin dan juga ada Tigreal. Sedangkan ada Cho, Hali, Sylvana, Jawed dan juga Hayabusa. Tanpa berlama lama kita langsung masuk saja ke dalam game yang pertama. Ini dia match pembukaan MPL Season yang We Own Day. Gameflix Aerolov berhadapan dengan Bigetron Alpha. Alright, dan kali ini kita bakal melihat di arah mid lane langsung coba diganggu pergerakan dari seorang Kaye dan juga bersama dengan seorang Clay. Tapi di sisi lain Harley-nya digeser oleh seorang Fredo. Lihat Rico tas kalau kata Bung Cornet dengan stiker Alter Ego. Bener banget, kalau di sementara itu kita lihat di mid lane-nya Tigreal masih mencoba untuk melakukan open map. Sedangkan di bottom lane, di XP lane-nya sudah ada Lapu-Lapu yang coba melakukan roaming ke arah mid-nya di daerah turtle. Dan kali kita lihat hampir saja first blood bakal didapatkan Rinaspi dan bahkan Hayabusanya yang lebih dulu berhasil mendapatkan first blood di arah top lane. Meanwhile Mars-nya juga harus tumbang bersama dengan Dreams di arah mid lane. Benar banget, dan kali ini kita lihat sementara itu di top lane ada Max di situ yang sudah melakukan pergerakan dan mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dan kali ini kita lihat di arah orange buff milik tim dari BTR kali ini dicoba diamankan tapi masih belum dapat tercuri dari Clay dan juga seorang Fredo di sana. Masih bisa diamankan oleh orange buffs-nya. Dan kali ini kalau kita lihat di bottom lane sudah ada roaming yang dilakukan oleh seorang Battle di situ. KB, tadi lihat nggak beberapa saat ketika orange buff-nya mau dicolong? Ini kalau misalkan kita melihat dari Orange Buff memang ada yang namanya anti jungler. Anti jungler ini adalah sebuah gerakan di mana mereka akan meminimalisir gerakan dari para jungler agar mereka tidak bisa melakukan rotasi. Karena kalau misalnya kita melihat dari junglernya Battle, oke, Yishun Shin punya damage di early game. Dia juga punya rotasi yang cukup cepat. Bahkan Brands dengan menggunakan Harley ini paling cepat bahkan kalau kita ngomongin masalah Deadly Blade dan juga combo dari poker trick-nya. So kalau kita ngomongin masalah game dan sekarang sudah di pause terlebih dahulu seperti biasa karena kita ngomongin masalah kenyamanan player. Betul. Mungkin karena ada sedikit gangguan demi kelancaran untuk mereka bermain, tentunya di teman-teman mohon bersabar kembali. Benar. Jangan pindah-pindah channel, tetap standby terus, stay tune terus di MPL season ke-7. Yes. Tapi wih gila. Ini baru awal-awal kerat banget loh, mereka agresif banget. Dan pas detik 0059 atau satu detik sebelum 1 menit pertama, satu trade kill tuh udah terjadi di antara kedua belah pihak. Dan ini kalau misalkan kita masalah ngelihat Little Wanderer, entah kenapa kontes dari Little Wanderer memang sangat diperlukan. Dan kalau misalkan tadi melihat Hayabusa Max di arah top lane, 1v1 situation seperti yang kita pernah bilang tadi di awal game, gold laner Hayabusa execute itu sangat mengerikan. Benar, tapi itu cuma berlaku untuk di early game ketika lawannya Benedetta. Ketika lawannya Benedetta, ketika di arah mid game, dia tuh punya item. Dia punya. Ya tadi aku bilang ya Benedetta bakal dilepas ya. Yang first pick itu aku bilang Benedetta. Karena Esmeralda udah di-ban duluan. Iya. Tadi awal-awal KB bilang seperti itu. Dan bener aja, Benedetta menjadi first pick dari. Tapi aku cukup setuju sih sama ngomongin masalah dari Ranger Mas kalau ngomongin masalah Hayabusa versus Benedetta. Mau nggak mau kayak Benedetta butuh ini nggak sih kayak antivirus gitu. Betul. Untuk meminimalisir shadow kill-nya karena kan dia udah punya an eye for now. Kalau menurutku pribadi itu daripada antivirus satu brute force duluan. Karena gini, Hayabusanya kemungkinan besar untuk kita tanggulangi damage-nya agak sedikit jauh. Kenapa nggak kita kejar aja balik? Gue punya Bloodlust tambahan ya. Gue punya Bloodlust, gue coba ngedecoy dulu pertama dengan Annihilation Eye dan juga ada Final Blow gue. At least tuh kayak Hayabusa tuh gue threat-nya damage bukan threat defensif. Kalau misalkan tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah shadow kill juga emang bisa di cancel pakai Alec to Final Blow. Nah, baru shadow kill masuk, langsung Final Blow. At least tuh dari Benedettanya bisa kejar ketika dia mencoba untuk kabur. Maksud gue kayak damage Hayabusa tuh gede banget. Apalagi kalau stacknya full kan. Stack Shuriken itu ya. Nah, apalagi quad shadow-nya nempel. Jadi menurut gue pribadi way better dibanding anti-Cuirass. Sekalian kita pakai brute force, defensif juga, toh harganya murah, ditambah dia punya moving speed. Kejar balik aja. Kita trade aja, kita pok-pokan aja. Toh yang kalah siapapun udah urusan mekanik, urusan belakang itu. Tapi kalau dari KP kayaknya ada pendapat lain sepertinya. Atau kalau misalkan sekarang kita adu aja kalau misalkan emang mereka masih mau damage ya Ji ya. Ini bad case-nya masih mau damage, mereka bikin aja Hunter Strike. Hunter Strike kan kalau misalkan kita 5 hit ke minion atau apapun itu atau skill kita nempel ke beberapa hero, kita nambah movement speed juga. Jadi dia bisa kabur ngibrit gitu. Iya.
Oke. Larinya udah kayak ninja beneran. Nah, kebetulan Hayabusa mirip ninja sih. Bukan mirip memang dia kan, Hayabusa Pak? bukan ninja. Bukan ya? Bukan. Bukan, tapi Dia itu adalah satu orang maling. maling. Maling perhatian. Enggak, soalnya pakai mukanya ditutupin mulu. Oh gitu. Ketahuan. Dia pakai masker karena mencegah corona, coy. Bener juga, nggak salah Iya. ya. Nggak salah sih. Bener juga loh. Hanabi, Hayabusa itu perlu kita patut contoh. Hanabi udah nggak pakai masker sekarang. Oh iya udah nggak pakai Iya. masker, benar. Benar. Udah sembuh deh. Enggak. Saingan dia sama Kagura soalnya. Selendang. Oh. Selendang deh. Saingan sama Kagura soalnya. Iya. Cakep ya, lawannya Hayabusa. Lawannya Hayabusa. Iya, bener Ngerebut juga. Hayabusa kan. Ngerebutin Hayabusa, bener juga. Kira-kira siapa yang bakal dapat? Apa? Yang dapat Hayabusa siapa? Kagura. Kagura. Lordnya Kagura. Oke. Hayabusa, Kagura, ntar ada gue di tengahnya. Oke, Oh, kita siap. langsung back to the game. Hanzo. Dan game bakal langsung ada ejector karena belakang. Fredo Kitty bakal coba dipanis, tapi masih ada satu bom flicker. Tapi ternyata Nggak bisa damage selamat. Darly Deadly Magic yang Konten. terlalu besar. Sedangkan Rinas bisa mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Dream. Diketok Dreamsnya. palanya dan harus Oh. hilang di arah mid lane. Oh my god, kali ini Dreamsnya lagi-lagi harus dipanis. Tapi di arah belakang ada Wild Dragon menuju ke Wild arah Dragon. seorang Clay bakal coba ditumpakin. Claynya udah Untuk sekarat. cukup adil dan sepertinya kali ini perebutan poin kill di arah mid lane yang cukup kerat dari Bigetron yang nggak mau ngelepasin posisi turtle-nya. Benar banget, dan kali ini langsung aja turtle udah dipok oleh BTR Brans dan juga Mat di situ yang tanpa ada gangguan sepertinya, tapi ada Fredo yang mencoba untuk melakukan sedikit demi sedikit gangguan, tapi ternyata sudah ada. Fredo bakal coba retribution. ditangkap satu ada Belajar di arah Belajar Belajar Justice. ini bakal semuanya sudah mulai masuk. Ingat, ya seperti sudah gua bilang, kalau tank-tank nakal itu memang harus dipanis dan kayaknya semua tim MPL udah seperti itu dan Fredo harusnya dengan dua pattern yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, Fredo nggak boleh kayak gini lagi, Be. Gimana menurut KB? Dan kalau misalkan kita melihat juga dari pikiran hero yang dimiliki sama Bigetron Alpha, hal tersebut yang mengkontes dari Fredo sendiri. Kenapa? Karena dengan Deadly Magic ini kan burst damage-nya benar-benar luar biasa banget, apalagi di early game. Seperti yang tadi KB bilang ke Gio juga, Ya. bahwa Harley ini memiliki keuntungan, makanya tadi di anti jungle. Dia Ya. benar-benar di-cut dari segi rotasinya, tapi ketika dia bebas, ini yang terjadi. Iya. Skornya 2-4 jadinya, dan 2-4. goldnya udah mulai leading. Yes, benar bukan sembarang benar, tapi kali ini di arah bottom lane. Rinasmi bakal coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Batal. Batal memilih untuk farming terlebih dahulu. Mereka masih butuh item dari Justin Sin pribadi. Memang dia punya basic attack dengan pasif yang cukup sakit, tapi ternyata Clay dan Magic Pocket Trick sudah masuk dan harusnya masih selamat. Masih Yes, selamat. betul banget, masih selamat di arah top lane. Sedikit kerugian rotasi dari tim Bigetron Alpha karena di arah bottom lane. Lihat, goldnya udah mulai Wanted Shocker. dirapot. Udah ada Wanted Shocker dikeluarkan hanya untuk ngebuka vision saja dari para pemain tim Bigetron Alpha. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya, berbedanya nggak terlalu jauh banget. Sekarang masih diungguli oleh Bigetron Alpha dengan 100 ya. Cuma beda 100 saja. Heptasis menit 3. Wah, fantastis menit 3 KB. Apaan nih gold lanernya sih? Ini udah leading banget dari Bigetron Alpha. Yes. Bisa solo kill lagi sih, ini berbahaya Ya, banget. soalnya kenapa? Dia dapat 2 poin kill, bro. Dia Ya. dapat 2 poin kill dan juga 1 poin kill dari seorang Max-nya dan dia farmingnya well banget. Lihat, ada satu buah key di sana bakal coba di follow up dengan Break Fighter-nya. Ki masih selamat. Follow up dan flickernya cukup Key-nya. menabrak kali ini. Key-nya harus ditonjok dan harus tumbang sedangkan Max-nya udah mulai masuk ke Shadow kill. Ke arah belakang, poin diamankan. Renasmi sudah hilang memilih untuk mundur Fredo. tapi Mas langsung fokus ke arah Max. Max mau kemana? Nggak boleh pulang. Fredo. Mau jadi goyang udah nggak punya kuat Shadow lagi dan malah ternyata damage dari seorang Hayabusa Max terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, Bigetron berhasil hampir saja ditumbangin. Masih bisa didapatkan. Oh, Shadow. Max. Ganteng-ganteng idaman berhasil menumbangkan 1 poin tambahan dan Wow. Max. Combo Tachibana bersaudara. Permainan yang luar biasa. Masuk keluarnya enak banget di arah mid lane. Benar banget, tadi Mat itu benar-benar on point banget untuk menghilangkan satu orang, itu Fredo ya tadi ya, KB. Itu benar-benar on point sekali ketika dua bersaudara ini saling berjibaku dalam satu timnya mereka sendiri. Dan kali ini sudah kita lihat turtle yang kedua bisa diamankan oleh BTR sepertinya tanpa ada gangguan. Walaupun di situ ada seorang Benedetta, tapi kayaknya mereka terlalu kesulitan menghadapi Hayabusa. Itemnya gimana, Aman Bro? lagi benar-benar diamankan, dan kalau dari segi item Yes, ini silakan. menuju ke arah Fog of the Sini seperti yang aku bilang, atau bahkan Latin Tranchen Ya. dari Bransnya. So 2 poin kill dengan 4 assist. Ini udah hampir 100% kill participation tapi masih 90% dan Brans memanfaatkan hal tersebut. Oke, Benedetta memilih Emerald untuk mundur Justice. dari seorang Ki. Pilihan yang cukup baik di Emerald Justice untuk mundur itu sangat baik dibandingkan dia harus terpick off. Karena kalau ketika dia terpick off itu bakal menjadi bencana di arah bottom lane. Benar, Clear benar. minion dilakukan oleh para pemain dari tim Genfix sepertinya di arah bottom lane bakal didapatkan dengan cukup mudah tanpa ada kontes dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, pertukaran bakal coba terjadi di arah top lane dan Yes. diuntungkan Oh. tim Bigetron. Bahkan Killing harus spree. kehilangan 1 orang lapu-lapu. Benar, tadi ada satu item yang langsung jadi dan aku terkejut banget. Dia Yes. ternyata gak bikin Call of the Seni tapi dia bikin Lightning Tranchen. Lightning Tranchen. Sehingga berarti Brans akan bermain full ganking untuk di early game kayak gini. Yes, full ganking ngeri. dari Profesor kita, tapi jarak mid lane bakal coba diganggu dari seorang Jauhead-nya. Dreams masih mau coba mengganggu, bahkan Fredo
kali ini yang harus mengkawal pergerakan dari seorang botol, Gil. Iya benar banget. Kalau kita lihat di sini benar-benar seorang Tigreal mencoba untuk mengamankan posisi dari battle ya supaya Padel bisa melakukan buffing dengan baik dan kali ini udah ada Mountain Shocker dikeluarkan juga untuk melihat vision yang dilakukan tapi ada Shadow Kill dikeluarkan oleh Kara Battle di sana masih bisa mundur ke belakang dan belum memberikan damage yang cukup besar. Seorang Fredo kali ini bakal coba diambil kau. No, nggak memilih untuk balik terlebih dahulu. Matt bakal ngangkatin minion di arah bottom lane dari tim Genflix Aerowolf dan Mars masih mencoba untuk bertahan tapi lihat rotasi yang dilakukan oleh Bigetron. Wah, Imperial Justice seorang kayak tapi ternyata nyangkut dari final blow-nya. Ingat, walaupun dengan final blow kalau udah terperangkap itu cuma damage-nya doang yang masuk. Orangnya tetap masih nyangkut apapun itu yang terjadi. Tapi kalau final blow di saat yang tepat ketika Imperial Justice-nya masuk itu beda cerita. Beda cerita, dia masih bisa kabur. Tapi tadi benar-benar on point banget yang dilakukan oleh seorang Ki di situ. Imperial Justice-nya on point banget, bagus banget. Oh my god. Diam-diam killing spree dilakukan oleh seorang Max di atas kali ini. Dan sedang berhadapan dengan lapu-lapu Rinasmi. Nggak bisa kabur, kali ini ter-shutdown. Harus berpulang ke lobby di menit ke-7. Ya kalau kita ngomongin masalah Hayabusa ketemu lapu-lapu ini emang PR banget. Kenapa? Karena fighter, well dia punya armor yang lebih tebal banget daripada assassin. Itu secara basic, tapi Max tetap harus diperhatikan. Karena Deadly Magic udah mulai masuk ke karena seorang Fredo lagi dan lagi. Gak ada yang peduli apapun yang terjadi, Fredo bakal coba ditumbangin. Sedangkan itu Rinasmi udah punya ultimate lagi. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain Brave Prefectus ke arah belakang. Lihat, satu kali Prefectus yang masih bertahan. Untungnya ada Retribution Istri. Rinasmi ini masih punya flicker ke arah belakang. Kayaknya gak punya Imperial Justice dan ternyata dispersion dan rotationnya yang membuat seorang Rinasmi masih bertahan hidup. Iya benar banget. Tadi aku sempat ngeliat kalau misalnya tadi sebenarnya bisa dicolong turtle ya oleh Genflix Aerowolf. Cuman karena setup dari lapu-lapu yang terlambat datang menurut aku itu nggak kejadian akhirnya. Oh, oke. Tapi di sini pergerakan dari tim Genflix Aerowolf yang bisa dibilang untung juga enggak. Tapi di sini malah posisinya point kill diamankan cukup banyak oleh tim Bigetron Alpha. 11 point kill dengan adanya Fredo yang terpick off sudah 4 kali itu menguntungkan sekali. Fredo pastinya sekarang belum punya item cukup banyak. Kita lihat dia item satu pun belum jadi. Baru tahu boot saja. Sedangkan itu jauh headnya bentar lagi bakal menuju ke arah Antiquiras. Dan sementara itu kalau udah posisi kayak gini Genflix Aerowolf gimana cara winning conditionnya nanti ketika dia lagi lost condition. Dia mau nggak mau jangan asal masuk bush. Benar. Itu yang paling mengerikan ketika mungkin Branch-nya nempel sama Dreams di dalam bush dan dia langsung Deadly Magic Poker Trick all out hanya untuk ngeburst ke arah seorang Fredo. Dan itu udah pasti banget dibuka dari seorang botol dengan Mountain Shocker-nya malah apakah hujan api di arah bottom ketika bakal coba dipaksa dan damage-nya terlalu besar dari Bigetron Alpha. Deadly Magic Poker Trick terhadap seorang Mars. Mars menjadi pilihan utama, dimakan berkali-kali. Bahkan di arah mid lane didapatkan kembali Bigetron Alpha benar-benar melit permainan di menit yang ke-9. 3 turret diamankan dengan 12 poin kill, 27 network. Dan anehnya, Genflix masih bisa mengejar di angka 24.000 gold. Dari tadi nempel 3.000 loh goldnya. Iya. Dari tadi, dari tapi 1 menit yang lalu. Aku ngeliat karena memang dari segi turretnya cukup seimbang ya. Walaupun hanya minus di mid-nya aja. Dan kali ini udah mulai dihilangkan lagi bottom turretnya. Turretnya seimbang. Menurut gua enggak sih. Soalnya mid itu salah satu krusial banget. Dan bakal coba dipasang Fredo Kitty di arah belakang. Imperial Justice dihindari. Terjadi seorang diri di arah belakang dan memilih untuk kabur. Wave Dragon. Nggak ada yang cover sama sekali. Dan unstoppable. Unstoppable didapatkan oleh seorang Matt. Dan Max berhasil mendapatkan satu buah Bloodlust. Ini benar-benar side lanernya. Kombu, Tachibana bersaudara seperti kata Profesor KB Gio. Sangat-sangat chemistry banget mainnya. Kakak beradik ini benar-benar luar biasa nih. Kalau kita lihat juga Lordnya sudah mulai dipok-pok oleh BTR. Dan kali ini tanpa ada kontes seperti yang akan mengganggu peredaran Lordnya untuk dipukulin. Dan sementara itu kalau kita lihat Fredo udah mulai masuk ke depan. Ada Mars di sana, Imperial Justice ke arah Loye di situ. Oke, final blow langsung ke arah belakang. Masukin didapatkan dengan skill cukup banyak poin. Oh my god, tukang somai kejebur god. Oh my god, 4 orang harus hilang. Langsung coba dipaksakan di arah mid lane. Tapi ternyata di sana bakal coba dikati pergerakan dari seorang Brans. Seorang diri bakal coba diculik. Tapi kali ini Fredo Kitty udah tahu keberadaan dari seorang Brans. Dibuka saja langsung damage. Sakit banget. Harus tumpang. Monster kill didapatkan dari seorang Brans. Membuat space yang cukup luar biasa. Bahkan Deadly Magic harusnya dari seorang Fredo pun harus tumbang. Dilihat Winter hanya menunda keberadaan dari seorang Brans. Dan berhasil ditumbangkan. Shutdown didapatkan oleh seorang Mars. Gajian untuk tim Genflix Aerowolf. Permainan yang luar biasa di arah jungle membuat dari Bigetron Alpha kehilangan 4 playernya. Benar-benar yang dilakukan oleh Benedetta ini sangat-sangat luar biasa sekali ketika dia dapat triple kill ya tadi KB ya. Itu ditambah lagi tershutdown menjadi total 4 kill tambahan untuk tim Genflix Aerowolf. Menurut KB,
Apa yang terjadi sebenarnya? Ya sebenarnya tadi setup yang mungkin agak sedikit miss ya ketika mereka tidak melihat bahwa ternyata masih ada Alecto Final Blow di bagian jungle dan kita tahu sendiri bahwa Benedetta memiliki ultimate slow effect yang mengerikan dengan damage yang cukup tinggi. Ditambah kali ini walaupun Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang pertama, namun ini Lord yang belum di-enhance. Masih bisa dikontes, high ground juga masih ada Clay, masih ada Battle, dan tentunya Rinasmi seperti yang kita tahu dia bakal nahan badan di depan dengan apapun yang dia punya, apalagi OTW ke arah Queen Swings. Itu itemnya, Ya, Be. Silakan, itu Be. dia. Itemnya udah mulai sakit banget, Be. Queen Swings dan bahkan udah ada Blade of Despair, jadi sebenarnya Bigetron Alpha juga harus berhati-hati sama burst damage yang dimiliki sama Rinasmi. Jangan sampai mereka terkena stun yang cukup banyak dan di follow up lagi sama Benedetta di arah belakang. Iya, benar. Kalkulasi kalau untuk sebenarnya dengan Lord yang belum di-enhance, itu sebenarnya gak bisa dikalkulasi dari Lordnya aja. Dia bakal coba lihat ada ganking terhadap nice seorang banget. Apakah bakal coba didapatkan? Bakal coba di-comment. Implosion Wow. keluar, kerugian luar biasa. Gak dapet. Tim Genflix Arrow Wolf. Implosion keluar tapi semuanya bisa dihindari oleh Dreams. Ingat itu kalau di cover abis sama Bigetron, Beda Genflix cerita. bisa dibalikin. Itu Iya. Genflix bisa dibalikin karena sword skill yang keluar dari tim Genflix Arrow sudah hilang. Benar. Sayangnya, Bigetron Alpha nggak ada yang regroup, nggak ada yang bisa masuk ke dalam sana dan damage deal terbesar dikeluarkan oleh Brats dengan 47.000 dan bahkan di sini Ada dari Mars. battle-nya sendiri pun masih di bawah dari seorang Marsnya nih, Profesor. Ya kalau misalkan kita melihat tadi mungkin rata-rata poke damage yang dikeluarkan dari battle ini kan dari Mountain Shocker kan. Ya. Iya. Sementara tadi kita melihat jelas bahwa Mars kena sampai ke 4 hero, bahkan dia dapetin triple point di sana di bagian area jungle. Yang ini berarti Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati. Mereka adalah tipikal ganker. Yeah. Mereka bukan tipikal setup team fight. Yes. Setup team fight akan dimenangkan oleh Genflix Arrow Wolf dengan winning condition mereka. Mereka punya Luoi dan combo bareng sama Tigreal. Dah, berarti tanda tanya besarnya atau jawaban terbesarnya adalah Bigetron Alpha harus culik satu demi satu. Tapi siapa yang bakal diculik coba? Berat. Rinasmi tebel. Berat. Benedetta dari Mars juga dia bisa escapability-nya lebih momentumnya lebih dapat banget untuk yang sekarang apalagi. Oke, tapi Ya. ternyata di sana ada seorang Fredo berhasil mendapatkan satu orang mate yang tadi goldnya berada di urutan kedua di bawah seorang Brats berhasil ditumbangkan. Satu player sudah hilang dari Bigetron Alpha. Ingat, ini mereka harus coba untuk disiplin di arah laningnya dulu. Posisi dari Genflix Arrow Wolf ini bisa dibilang kalah laningnya. Jadi Ini dia harus majuin dulu minionnya iya, untuk ke depan dulu. Iya. beresin dulu. Clearing minion dulu terlebih dahulu supaya bisa fokus nanti di war berikutnya. Kalau bisa dibilang ambil ke arah buffnya diambil coy. Enggak, no, masih Nggak, dapat. Nah, kalau bisa tuh amanin dulu dari segi objektifnya, laningnya Iya. diamanin dulu. Nah, seperti ini. Di-push dulu karena kenapa? Sebentar lagi tuh bakal ada Lord. Pasti. Lord kali ini bakal lebih menguntungkan sekali untuk siapapun yang berhasil mendapatkan. Karena handsan juga ya. Yes, benar banget. Jadi kalau mereka terlalu memaksakan untuk team fight dan mereka nggak objektif di arah laningnya, ini bakal berat banget untuk tim Genflix di kedepannya. Betul. Tapi Posisi kalau kita lihat Bigetron itu punya gold banyak banget soalnya. benar. Tapi yang aku lihat juga barusan dari Genflix ini benar-benar fokus ke objektif ya, sesuai kata Oji juga. Mereka benar-benar push dari atas, mid dan juga sampai ke bottom lane. Dan kali ini kalau kita lihat bottom lane udah mulai masuk sampai ke hampir turret terakhir. Ya itu. Lu udah mendapatkan satu turret. Yes, itu dia kedisiplinan yang sangat penting dilakukan oleh tim Genflix Arrow dan ini bagus banget. Mereka bisa menyusul dari segi turretnya Ya. 6 sama dan Fredo 6 sama. nggak boleh terlalu offside. Wah, bahaya banget. Ditangkap Implosion tapi ternyata Dragon. CC cukup tinggi membuat Fredo harus ditumpahkan tanpa basa-basi. Fredo terlihat dipanis asal-asalan. Meanwhile ini bakal menjadi salah satu hal yang kerugi banget untuk Genflix. Dia kehilangan Fredo di saat Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lane of Dawn. Benar, jadi agak sulit untuk dari Genflix Arrow Wolf untuk membuka war karena memang seorang tank ini dari seorang Fredo yang tadi udah dibilang sama Oji juga adalah salah satu tank yang cukup nakal untuk maju-maju ke depan dan membuka map dengan cukup baik. Tapi kehilangannya seorang Fredo di sini harus merubah strategi yang dilakukan oleh Genflix Arrow Wolf. Kalau Bung KB sendiri, timing. Iya, mereka tahu kalau mereka lagi lose condition, mereka lagi mappingnya nggak bisa ngecek ke area jungle. Mereka tahu kalau misalkan nanti masuk ke area jungle bisa jadi ada Luoi dengan diversionnya juga, dengan ultimate-nya juga. Maka dari itu, ya combo Deadly Magic adalah jawabannya. Oke, tapi Combo ternyata kali ini Lord didapatkan oleh tim Bigetron Oh, no. di arah top lane sana. Satu arah Terlambat. hujan api, malah Bapak kau hujan api hanya mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan itu Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Ingat, ini Lordnya sudah di-enhance. Ini Lordnya bakal bisa mengamuk. Dan mereka belajar Benar. dari kesalahan. Mereka tadi kehilangan Brands ketika mereka mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka tidak mau kehilangan Brands lagi. Mereka mau 5v5 situation. Yes, Ya. benar banget seperti kata Profesor. Lihat 5 lawan 5. 5 lawan 5 mereka lebih aman dan bahkan mereka mengawal Lordnya. Mereka sudah melakukan clear minion di arah mid lane supaya Lord dari samping itu masuknya bisa barengan dengan arah bottom lane. Benar banget. Lihat, ini di arah mid lane. Lihat Matt bakal coba untuk 3 orang sana. melakukan pistol dulu nggak bos, tapi apakah Dreams kan melakukan pistol dulu bos? Kali ini masih mencoba untuk bertahan. Belum Bapak Lord sudah ada. mulai mengamuk. Dreams Keluar. sudah mencoba untuk mengejektor. Belum ada satupun yang ditarget oleh seorang Dreams dan memilih untuk Mountain ke Shocker. arah turret.
tidak berhasil sama sekali turret inhibitornya. Oleh tim Bigetron. Masih belum terlalu berhasil untuk menembus pertahanan dari Genflix Aerowolf karena memang kalau kita lihat tadi pergerakan dari Genflix Aerowolf 5 player di sana berada di top lane dan walaupun kalau kita lihat minionnya berhasil menghancurkan. Implosion berhasil mendapatkan 3 playernya tapi Vector ternyata belakang. masih ada satu buah main karena belakang Winter Traction berhasil menyelamatkan hanya mendelay Sebenarnya seorang Justice. Mars. Mars masih mau lebih, coba digetok tapi ternyata kayak memilih untuk flicker ke arah belakang. Para pemain dari Bigetron sudah kehilangan 2 Double playernya. kill. Ini bisa menjadi satu hal yang rugi banget. Tapi di sisi lain ingat ada Max yang standby on position. Dia juga mau culik satu player dari tim Bigetron, dari Genflix Aerowolf dan dia nggak boleh kehilang juga. Dia hilang, ini bakal menjadi push straight ke arah mid karena dari Fredo bakal mengawal minionnya di arah mid lane. Benar-benar, ini ada Hayabusa kali ini mencoba untuk melakukan shadow kill, tapi ternyata masih ada Winter Tension save the day. WON, sorry. Udah gue bilang dan pinter banget dari Dreams. Kenapa? Dreamsnya ini yang bener-bener dia tahu Max mau culik satu orang, dia nggak jauh-jauh dari Max. Itu kalau nggak ada Dreams, gue jadi Fredo gue bakal komit. Dia udah nggak punya coach shadow lagi, Be. Tapi Matt memilih untuk mundur dan Jack Sundonya bakal dipaksa. Keuntungan berbalik untuk tim Genflix Aerowolf di menit ke-17. Mereka bakal coba mendapatkan satu buah ini bisa turret di arah midlane dan harusnya didapatkan langsung ada ke belakang flicker dari seorang Matt. Rugi benar di arah midlane. Masih belum dapat dan kali ini kalau kita lihat sudah ada seorang Rinasme di situ menjadi bulan-bulanan dari Dreams tapi masih bisa mundur ke belakang dan kali ini Dreamsnya masih punya Immortal belum pecah ditambah lagi dengan HP-nya yang cukup tebal. Ada Viral Justice ke arah Fredo di sana. Fredo harus berhati-hati sekali kata ada juga seorang Yisunsin. Benar banget, tapi kali ini Mete bakal coba dipasang memilih untuk mundur dan Botol nggak berhasil dapetin 1 poin tambahan malah dari seorang Clay dan Rinasmi di sana bakal ketok pala Jawetnya hilang. Mau kemana pala kau dibentuk dan dumbbell kill didapatkan oleh seorang Clay. Lihat dengan muncratan air warteg dispersion dan rotation dari seorang Loi membuat Bigetron Alpha kehilangan 2 player. Damage yang cukup besar. Bigetron Alpha nggak bisa seperti ini lagi. Rinasmi nggak boleh dibayuanin. Kenapa? Karena Rinasmi udah terlalu tebal, udah terlalu sakit dan Botol berhasil ditangkap oleh seorang Ki. Ini adalah momentum yang baik banget. Well play dari seorang Ki dan bahkan Ki bakal coba mendapatkan satu orang part lagi. Masih ada rotation, dispenser mencoba untuk menyelamatkan. Ada Clay di sana, ada Max juga bakal mencoba untuk membantu. Ingat udah ada Winter Traction lagi dari seorang Clay langsung shadow kill. Gila. Berhasil mendapatkan 2 poin tambah dari seorang Max. What a play from Max. Bener banget dan kalau kita lihat memang untuk menyelamatkan Benedetta harus dikorbankan seorang Clay dan juga Lapu-Lapunya juga. Tapi kalau menurut KB, harus seperti itu kah? Karena menurut gue harusnya nggak seperti itu. Bigetron Alpha emang harus seperti ini gameplaynya kalau mereka memang ingin menang. Sementara Genflix Aerowolf nggak boleh seperti ini, malah kebalikannya. Mereka nggak boleh terculik 1 demi 1. Mereka harus berlima, stick together. Mungkin bahkan barengan diversionnya loncat dengan teleportation juga. Tapi kalau misalkan diambil satu persatu kayak gini, Bigetron Alpha yang untung. Mereka punya Imperial Justice, mereka punya Deadly Magic, mereka punya Way of Dragon, mereka punya Shadow Kill dan jangan lupakan juga Ejector dari Dreams. Benar-benar combo yang luar biasa banget dari 5 hero yang dipick oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau kita lihat memang dari segi goldnya belum terlalu jauh loh sampai sekarang pun. Ini Lord Camp by Mandiri sudah ada para pemain tim Bigetron yang coba untuk mendapatkan satu buah Lord dan hanya coba dicolek, memilih untuk mundur lebih dahulu. Walaupun belum ada kontes ya? Iya, mereka masih sabar, mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf sudah kembali. Fredo pun sudah berada di garis depan, membuka vision para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Harus masih mencoba bersabar-sabar terlebih dahulu, ada Max dan juga Clay yang di daerah rumputan yang padang pasir juga cukup lebat. Tapi kalau aku lihat ya, Oji, di sini mereka udah melakukan setup, di mana ada 2, 3, 4 player dari Genflix Aerowolf yang sudah mencoba untuk melakukan setting up ke arah Lord. Ya, benar banget. Ini kayaknya agak sedikit berbahaya untuk Bigetron. Kenapa? Karena dia nggak punya KYY. Ki udah berada di arah bottom lane bersama dengan seorang Matt. Dan kalau mereka coba paksa team fight, bahkan kalau 1 orang terambil, Max lah, kita ambil contoh. Ini bakal menjadi kerugian. Benar-benar. Ketika ruginya nggak bisa ditukar, harusnya nggak bisa ditukar kalau Max yang diambil. Karena dari segi powernya, memang bukan arah team fight yang cukup kuat dari Bigetron Alpha. Gue lebih lihat Bigetron Alpha ini kalau dipaksa team fight langsung tabrak pasti kalah. Pasti kalah. Mereka tuh mainnya split push. Mereka punya Chow Hayabusa. Mereka juga bisa main pick off. Mereka punya yang kayak Sylvana, Jawhead dan juga Harley. Itu kayak udah 3-2 lah posisinya. Atau 3-1-1 kayak gini. Gue setuju sih. Dan satu lagi, lihat blue buff, purple buff dari seorang Brand sudah hilang. Ini harusnya dari tim Genflix bisa ngezoning sebentar. Dia ngezoning dia paksa karena mereka tuh punya 3 player. Nah, ini yang gue bilang. Mereka bisa zoning. Clay-nya harus bantu, ada Chow. Mars juga harus bantu. Sedangkan botolnya nggak boleh terlalu offside.
botolnya sebelum masuk dia ingat harus buka Mountain Shocker dulu. Setidaknya dia Vision. masuk, iya. Dia masuk, dia tahu cowoknya nggak di mana-mana, langsung ada flicker dengan implosion. Nice Coba sekali. didapatkan oleh seorang Final blow. Fredo dan bahkan harus menghilangkan seorang Braz. Immortality-nya sudah Hancur pencet, nggak Harley-nya. bisa berbuat dengan cukup banyak. Braz harus ditumbangkan. Ada Lord yang berada di posisi arah top lane, bakal bisa diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Iya, setupnya sangat bagus sekali tadi di awal-awal ketika seorang Harley dari Brans yang mencoba untuk melakukan mengambil purple buff ya. Ternyata Fredo benar-benar on point sekali di situ untuk membuka penyerangan dan akhirnya harus menyelamatkan seorang Brans. Bener banget, dipulangkan ke base begitu saja. Max bakal coba dipukul mundur kali ini. Seperempat darah terakhir dari seorang Max. KYY juga nggak bisa masuk. Ini adalah momentum dari KYY. KYY bisa dapetin botol. Ini bisa jadi satu bencana. Dan lihat bakal coba ditangkap. Ini berarti Botol masih assist, bisa nice. bertahan, tapi retribution extra dari seorang botol. Dapat Nice. Bigetron sudah kehilangan 3 playernya. Menuju Dreams. ke arah 4 player yang didapatkan dari Bigetron Alpha. Ini bencana. Bigetron Alpha bisa kehilangan momentum kali ini. Mountain Shocker, hujan api malam. Apakah hujan api dibuka untuk melihat keberadaan dari seorang Max? Bakal Langsung. dipaksakan dari arah belakang. Ada Brans di sana. Winter. Recall dari botol telah dikeluarkan menuju ke arah belakang sana dari Fredo. Objective Gaming langsung. Objective Gaming langsung shadow kill ke arah belakang. Botol dengan Deadly Magic-nya masih bisa bertahan, tapi clear minion yang sudah hilang dari tim Bigetron Alpha harusnya masih bisa untuk melakukan defense sementara. Iya, Lord masih berada di tengah-tengah perjalanan dari mid lane, mencoba untuk menunggu dulu dari tim Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat memang kalau seorang Yisun Shin benar-benar on point sekali posisi tadi ketika mencoba melakukan Lord KB. Tadi sebenarnya ada Imperial Justice yang benar-benar on point sekali. Benar. Tapi Tapi malah damage-nya- sebenarnya lebih ini sih appreciate sama Mars sih. Dia selalu naruh Alecto Final Blow-nya di posisi yang sangat mengerikan. Benar banget, dan lihat base sudah mulai masuk dari Buffalo terhormat, masih coba ditahan. Langsung Masih ada bisa. final blow ke arah belakang hanya untuk clear minion dari para pemain tim Bigetron Alpha. Ingat mereka masih punya super minion di arah mid dan juga di arah bottom Ya. sudah mulai masuk. Matt coba untuk mengeker satu orang, bakal coba dihajar oleh seorang KYY. Ini yang bisa membalikan keadaan cuma hanya KYY. KYY bisa berhasil mendapatkan botol karena lihat mereka selalu berkumpul menjadi Breaker satu. Fredo kita. Ya. Yes, Ketika Fredo kita bakal dengan satu poin implosionnya. Masih ada Masih ada Winston lawan. Trajan. Implosion gak berhasil, tapi di arah sana ada second Oh, timer yang berhasil mendapatkan satu Dragon. poin, tambah dua yang berhasil mendapatkan botol. Botol sudah tumbang. Berhasil Imperial dari arah Justice. belakang ini para pemain Bigetron bagus banget. Mereka harus clearing mini dengan cukup cepat. Sedangkan itu di sisi lain, para pemain dari tim Bigetron Key-nya satu pulang. persatu berhasil menumbangkan Genflix Aerowolf. Dua Wow. player Genflix sudah hilang dan Bigetron mendapatkan nafas segar. Benar, hampir saja, hampir nggak pernah cukup. Dan kali ini kita ada ejector ke depan di sana, dihancurkan Immortalnya milik Fredo. Dan kali ini kita lihat mulai ada serangan yang dilakukan, mulai digepit-gepit dan ternyata tidak bisa kemana-mana. Itu Sylvana. barusan 200 IQ play dari Dream sih. Dia tahu ada diversion yang digunakan untuk escape. Ketika tadi ada Winter Truncheon dari Clay, dia misahin Fredo kita, dilempar keluar Iya. dari diversion biar dia nggak bisa teleport untuk escape. Iya, Benar setidaknya tahu nggak kenapa? Dia Hah? dapetin satu tank, Benar. dia bisa nge-push ke arah mid lane. Yes. Minimal walaupun nggak dapat base, dia punya inhibitor turret yang dijadiin buah tangan untuk para kawan-kawan dari Bigetron. Benar banget. Gue sangat-sangat melihat di sini serunya luar biasa banget, dan teman-teman di rumah juga harus merasakan keseruannya. Bisa langsung aja chat di kolom komentar untuk mendukung tim favorit kalian saat ini bertanding. Ada Genflix Aerowolf dan juga Bigetron Alpha. Yes, betul banget, sebarang betul. Di arah bottom lane, clearing minion juga masih coba ditahan. Inilah permainan MPL yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu season 7. Intensitasnya. Yes, intensitasnya. Benar. Tim fight yang gak ada habis-habisnya. Bahkan dari player goldnya sudah disusul oleh seorang Mars. Mars bisa menjadi salah satu titik tolak ukur kemenangan dari Genflix. Kenapa? Kalau Mars berhasil mengacak ke arah backline. Dan di sana ternyata Ada Clay Clay-nya. ditangkap. What are you Tertangkap. doing, Clay? Mountain Shocker. Trinasri juga terlalu offside masuk. Dan ini bisa menjadi satu hal yang gak baik banget. Hal yang gak baik untuk Genflix Aerowolf. Mereka bakal kehilangan inhibitor. Harusnya. Dan ada tanya tuh, Harusnya. hati-hati. Ini harusnya mereka bakal kehilangan inhibitor kalau misalnya tim Bigetron benar-benar konsisten untuk dapetin inhibitor turret. Iya, Udah dan mau coba Mionnya di-kick udah masuk. oleh seorang Matt, tapi ternyata final blow langsung ke arah belakang. Coba di-kick satu, ternyata nggak ada yang di-kick sama Ejector. sekali. Sedangkan Fredo Kitty memilih untuk melakukan secret hammer ke arah depan. Nggak ada siapapun yang didekatinya. Kayaknya nggak berhasil menangkap satu orang man. Bahkan dibalikan keadaannya. Kayaknya nggak punya apa-apa Hati-hati, lagi. Ki. Dan kayak terkena sakar Oh. atau Winston Trajan mencoba Trajan save save dan berhasil. Lihat, Max yang sudah masuk. Vector ke Dreams depan. langsung mendapatkan satu ke arah belakang. Final Final blow blow. dan ditambah di sini Dreamsnya sudah mulai bonyok. Wah, benar banget. Dan masih bisa kita lihat dari tim Genflix Aerowolf bertahan, dan kali ini Hayabusanya harus ditumbangkan oleh seorang Yisun Shin milik Battle.
masih bisa bernapas lega juga untuk Genflix Arolov. Lord sudah datang, Oji. Yes. Lord yang ketiga. Lord sudah muncul di saat Max tidak ada. Menjadi salah satu hal yang luar biasa. Ini momentum untuk tim Genflix Aeroworks. Ini kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan Genflix Aeroworks bahkan bisa berbahaya banget. Meskipun begitu, tim Bigetron pengen dapetin Lord juga. Pastinya. Mereka masih mau kontes, mereka nggak mau kehilangan Lordnya di sisi top lane. Mate-nya masih coba untuk mendorong, setidaknya mendapatkan satu buah. Tapi cowoknya split push kalau kita lihat. Udah selesai. Dia cuma ngedorong doang. Dia bakal coba untuk nge-cutting seorang Clay dari arah belakang. Flanking yang dilakukan oleh seorang Mate. Menuju ke arah sana, tapi masih bisa dihindari Implosion-nya. Udah gak ada short skill dari tim Genflix Arrow. Ini tim Bigetron apa bakal bisa untuk memancing keributan di arah Pit Lord harusnya. Benar banget. Kalau kita lihat emang udah ada cowok yang untuk melakukan split push juga di bagian bottom lane. Mencoba disusul oleh lapu-lapu di situ dari seorang Rinasmi. Dia menyadari kalau misalnya memang sebenarnya yang dikatakan oleh Oji tadi dari Bigetron Alpha memang harus melakukan split push karena ada Hayabusa dan Gocho. Kita mention kembali lagi dan cowoknya bermain cukup baik sekali dengan split push dari atas tadi kita lihat bisa turun ke bawah. Dan ini membuat suatu kerepotan tersendiri untuk Genflix Aerowolf. Tapi nggak bisa bisa dibilang nggak boleh mati sih dari Hayabusanya. Dia nggak boleh tumbang, mate-nya juga, jadi harus dorong bareng-barengan nih. Nah, ini posisi kayak gini nih nggak bagus banget untuk Matt. Kenapa? Karena kan Lordnya di bawah. Udah pasti tim Genflix itu berkumpulnya ke arah bawah. Iya, yang bagus adalah ketika di arah bawah Lordnya, mereka bakal coba dorong dari arah top lane. Iya, tapi kalau kita lihat Maxnya juga ada di atas kalau diam-diam ada di atas. Mencoba untuk melakukan split push, sedangkan dari teman-teman ya mencoba melakukan setup terlebih dahulu ke arah Lord walaupun udah dipok-pok sedikit oleh Genflix Aerowolf. Mencoba, gue rasa yakin banget Bigetron Alpha bakal melakukan kontes ke arah Lord. Bisa kayak gini terus formasinya. Karena sebenarnya Max yang lebih dominan kalau misalkan untuk melakukan split push daripada Mat. Mat lebih dibutuhkan untuk team fight kali ini. Tapi informasi udah diberikan, Rinasmi udah gak punya break fighters untuk beberapa detik ke depan saja. Ya, kalau misal mau dipaksa point kill karena Rinasmi minimal mereka dapetin immortality. Minimal immortality pecah, tapi kalau mereka nggak works, mereka bakal terwipe. Nah ini dia PR-nya, gimana cara menumbangkan immortality dari battle, apalagi ini ngomongin masalah late game. Yang kita tahu sendiri bahwa Brands-nya juga harus on point banget dari Deadly Magic. Dia harus benar-benar kritis. Apa yang mau di-engage? Dia mau engage Tigreal-nya kan dari Fredo kita? Atau dia mau ngincer ke Clay-nya, yang dia punya juga Winter Punchen. Dan nggak boleh mata, nggak boleh tertuju terhadap Clay semua sih. Clay itu dia tadi yang bisa dibilang baiting. Ngebaiting, benar. Mancing-mancing keributan. Udah sini incar gue winter. Ditambah lagi Clay-nya baru dapat immortal barusan Oji. Shadow kill ke arah Clay malah rugi. Iya, dia buka aja diversion ke belakang, habis itu winter pasti pulang. Pulang. Kalau misalnya sambil siapa tahu masih kuat nyangkut Hayabusanya, itu lebih enak lagi. Hayabusanya nyangkut. Ngebawain hadiah jadinya. Ngebawain hadiah bro. Surprise. Rinasminya pinter juga dia, benar-benar coba untuk ngawal seorang Matt. Dan Mate udah pakai Windtalker nih. Dia pengen split push, dia pengen ngebut tuh. Lihat gak larinya dan attack speednya cepet banget dan harusnya dia ini bakal menjadi salah satu split pusher yang dipastikan bisa dapetin turret atau base dari tim Genflix. Karena semua udah pasti mata tertuju ke Hayabusa, bener gak? Hayabusa udah bakal jadi pilihan utama. Hayabusa pilihan utama. 1v1 gitu gak sih Marsnya sama Max di atas? Udah biarin aja, lepasin aja. Mereka punya escapability, mereka bisa punya dash juga, mereka bisa bahkan datang ke area Lord kapanpun mereka mau. Tapi permasalahan timing untuk minion ini juga harus diperhatikan. Betul. Karena keduanya super minion dari bagian top lane. Gue ada satu hal yang pengen gue lakukan kalau misalnya gue jadi Brands. Apa itu? Gue bakal pancing trigger Winter. Winternya keluar dulu. Or immortality, apapun itu, gue bakal lebih ke arah gambling ke sana. Oke. Kenapa? Kalau misalnya Louis masih bisa lah, gue cek gitu loh. Tapi kalau misalnya Fredo Kitty, itu berat banget, Be. Lo nge-trigger Fredo, itu soft skill-nya banyak dan bakal rugi waktu. Kalau gue ya. Yang pasti bukan bottle. Kalau udah bottle udah fix rugi banget dari segi posisi dan segala macam. Apalagi dia immortal. Dan jangan lupakan juga dia punya Traceless. Barusan juga baru jadi endless battle tadi kalau gue lihat. Botol itu kalau diincer agak berat banget dan final blow langsung ke arah belakang dari seorang Max ini masih bisa dengan Coach Shadow-nya. Kalau Max tadi ketangkep dia nggak punya immortality. Dia nggak punya immortality, mereka rugi dan bakal langsung Lord harusnya dari tim Genflix. Bener banget. Bakal masuk ke arah jungle dari tim Genflix Aerowolf, mengusir mundur seorang Rinasmi. Posisi yang cukup baik untuk tim Bigetron untuk mendominasi red buff atau orange buff yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Tapi di sana ada Dreams, coba diangkat dengan ada satu buah ejector bakal coba dilempar siapa, jangan sampai salah dan flicker dikeluarkan. Berapa berhasil mendapatkan satu buah stun terhadap seorang Dreams. Meanwhile, jarak top lane, one by one situation dari Max yang udah gue bilang di late game dari Hayabusa akan sedikit
nggak kuat bro. Kurang kuat lawan Mars. Iya. Ditambah lagi Marsnya udah jadi immortal, tapi emang bener-bener objektif game yang dilakukan oleh Hayabusa adalah split push top. Untungnya ada Benedetta bro. Iya. Kalau nggak ada Benedetta mungkin itu nggak kuat untuk nahan seorang Max-nya. Iya, Untungnya ada setuju. Benedetta di area top lane. Max masih coba untuk cari health-nya dulu tadi. Dia kalah banget dari segi health life steal-nya. Max Shadow Shadow kill. Kill setelah dikeluarkan langsung ada satu buah final blow ke arah belakang. Max memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat di sana. What a play from Clay, mengcutting pergerakan dari seorang Max. Cakep Max sudah nggak punya banget. quad shadow lagi, bakal coba dijemput kali ini. Posisi dari Max terancam. Harusnya Bigetron Alpha mencoba untuk Terperangkap. memberikan vision dan mencoba digoceng Battle di ke arah situ. atas, ke arah bawah. Satu Wow. hit terakhir dan Max ditumpahkan. Gak bisa Lihat, kemana-mana. gak bisa berbuat banyak dari seorang Max di arah top lane. Momentum yang bisa didapatkan Lordnya oleh tim Genflix Aerowolf. Komunikasi yang bagus banget dari seorang Clay dan juga dari Benedettanya juga ya, Iya. Profesor KB. Ketika seorang Hayabusa mencoba untuk kabur tapi di situ ada Clay, malah membuat seorang Hayabusa terperangkap. Lebih ke happy birthday dari battle sih. Tiba-tiba kayak quad shadow-nya udah keluar ketika kita tahu sendiri bahwa quad shadow ini memiliki cooldown yang cukup lama juga sebenarnya hitungannya. Dan itu adalah salah satu escape ability yang memang dimiliki sama Max. Iya. Jadi makanya mau cuman itu tidak aja. mau benar-benar harus perhitungan banget untuk mengeluarkan quad shadow. Betul. Dan ternyata akhirnya bisa terculik tadi oleh seorang Battle dan kali ini Lordnya sudah mulai Bakal muncul. dicoba dilempar ke arah Udah. belakang dari seorang Clay. Kerugian dari seorang Dreams. Kalau dia ditumbangkan juga botolnya. Bakal komit ternyata dari para pemain tim Lanjut Bigetron karena terus. mulai masuk. Dreams sudah mulai di arah dalam tangan. Ditangkap Retribution. kayaknya tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah. Wow, Lord yang terhormat. Genflix. Mars bakal coba untuk mengcover pergerakan dan kayaknya ditumbangkan juga. Kerugian lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan Lordnya, kehilangan KYY. Mereka tidak bisa ngedefense tanpa KYY. Drift tidak boleh tertumbang juga. Drift, Asal proporsinya. immortality-nya sudah pecah. Frame Fighters dan pakat Driftnya juga hilang. Shadow kill. Shadow kill darah belakang terhadap Fredo. Fredo Rugi. tersisa seperempat darah langsung Rugi, ditumbangkan dengan satu buah execute-nya dari tim Genflix. Bransnya Kali kali ini ini. mencoba untuk bertahan. Brasnya bakal coba ditumbangin, masih punya immortality dan Clay-nya mengcover Inasmi dengan cukup baik. Benar, dan kali ini kita lihat masih No ada way. bulan-bulan yang No way. dilakukan No oleh way. seorang Battle. No way, no Lordnya way. udah tinggal jalan melongsong maju ke depan bersama dengan Mars dan juga Battle di situ. Tersisa dua player dari Bigetron Alpha. Base-nya udah mulai masuk. Langsung ada pada Fighter. Langsung ada pada Flow. Satu hilang. Wow. Dan lihat tersisa seorang base wipe out. Ini Wipe out. bencana. Genflix Aero berhasil mendapatkan 1 poin di game yang pertama. Sat kan. Dan itu yang mungkin bakal lincer ke Yishanshin atau ke Brody-nya. ini. Brodinya. Oke. Gio, Yes. dari draft pick yang udah ada, Yes. lebih suka ke arah mana? Gua Yang kira-kira bakal mendapatkan kemenangan di game yang kedua? feeling gua BTR. By draft ya, By kita draft. nggak ngomongin by gameplay. Kami Iya. By draft. by draft. Bigetron Alpha. Bigetron Alpha untuk dua orang Bigetron Alpha, kita bakal langsung lihat apakah mereka betul dalam menganalisa. Kali ini kita langsung masuk ke game yang kedua. Game yang sangat menentukan untuk tim Bigetron. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk tim Genflix ataukah Bigetron bakal membawa game ini ke game yang ketiga? Iya, karena memang dari Genflix sudah mengamankan satu kakinya, nggak tahu nanti bisa di sliding atau enggak sama BTR. By the way Brody support. Brody Yo. support. Brody support adalah Brody yang luar biasa bro. Ini bakal enak banget untuk Brody support. Di sisi lain, para Udah. pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba terganggu pergerakannya oleh seorang Fredo dan Brans. Harusnya masih punya satu buah Retribution. Retribution. Dan betul banget sudah diamankan tanpa basa-basi. Iya, Fredonya mencoba untuk mengganggu aja sedikit demi sedikit, tapi sementara itu kalau kita lihat Clay-nya mulai melakukan rotasi-rotasi dulu ke arah bottom lane-nya. Masih belum terjadi war yang begitu signifikan. Oke, Sedangkan kali ini- Bransnya dipaksa ke arah belakang dan bakal memilih untuk mundur dengan Restless-nya dan Clay, seorang Clay dan juga Fredo berhasil membuat waktu yang cukup baik. Tapi di sini lihat Fredo. kayaknya bakal coba numpangin seorang Fredo. Terdapat memori belum ada, masih bisa dipukul mundur oleh seorang Clay kali ini dengan bulir-bulir jeruknya dan para pemain dari tim Genflix Aero memaksakan banget membuat waktu yang cukup panjang dan bakal berplot didapatkan Wow. oleh seorang Dreams. Ngeri-ngeri sedap ya kalau kita lihat ya. Untuk mengganggu Orange Buff saja harus terjadi baku hantam yang untuk mendapatkan satu buah first blood. Aku bilangnya itu miskalkulasi sih. Iya. Sebenarnya soul bloom dari Clay ini kan ngeburst banget. Mungkin ngincernya ke arah seorang Ki, tapi ternyata Ki-nya nggak tumbang. Iya, Iya. karena damage-nya masih bisa ditahan, tapi ternyata Clay-nya yang dipok balik oleh seorang Ki. Di arah mid lane, Ki-nya masih coba untuk clear minion. Satu wave sangatlah berarti untuk seorang Brody support kalau lihat dari posisi dari seorang Brody. Iya, memang Brody support ini
ini ya emang kan benar kata KB juga dan kata Oji juga tadi. Ini adalah marksman yang di luar dari kapasitasnya dia bisa menjadi tank, dia bisa menjadi support dan bahkan menjadi seorang marksman cukup sakit banget apalagi. Yes, bener banget. Tapi di arah top lane Marsnya bakal coba diejam-ejam oleh seorang Dries bersama dengan seorang Max. Memilih untuk mundur, nggak punya zaman first, masih level 3. Fredo di garis depan dipaksa oleh seorang Brand dengan stikernya. Jangan lupa stiker dan recall tas kalau kata Bung Cornet. 4 orang, udah standby 3 orang. Apakah Fredo bakal ditumpangi lagi dan lagi? Panis asal-asalan dari seorang Fredo dan Clay ditukar dengan 2 orang. Kerugian luar biasa, untungnya botol udah standby di arah Turtle. Satu buah tangan untuk para pemain tim Genflix Aerowolf. 2 dibalas 1 Turtle. Sebenarnya nggak win-win solution juga tapi nggak rugi-rugi amat sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari Renasmi dan juga Batuli sudah mencoba untuk melakukan push ke arah bottom lane-nya. Gak mau terlalu terburu-buru karena masih ada shield dari Gold. Yes, shield dari Gold, tapi dari top lane lihat ada seorang Chang'e yang bisa dibilang tunggu banget. Harusnya dia langsung bikin NOD buat Marsnya bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali di arah top lane. Dan kalau di ganking, at least Marsnya langsung take down. Iya. Chang'e-nya, oh nggak langsung ke arah buku dulu. Buku dulu, karena Buku abis itu mananya NOD. bocor ya. Iya, yes, mananya bocor dengan dia pakai diskon bukan pakai magic worship. Dream terlalu outside. Zaman Force satu buah. Delivery Justice berhasil dilewati oleh Dream. Masih ada satu buah. Absorb damage. Meteor Shower hanya untuk clearing minion saja dan mengusir mundur para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Botol masuk ke arah belakang dan masih lihat ada absorb damage dan berhasil diamankan. What a play from Dreams di arah top lane. Luar biasa banget dari seorang Dreams, dia tahu momentum dengan tepat sehingga dia tidak meninggoy. Bener banget, ternyata kita lihat arah part memory dari seorang Brody-nya belum berhasil memberikan damage. Masih berasa geli-geli, tapi gold lane di arah top lane berhasil dicolong. Ya, sisa seperempat, it's okay Ini lah sebenarnya ya. ketidaksengajaan yang terjadi lebih tepatnya. Ketika Betul. tadi ada Daily Magic yang mengincarnya ke arah Max, tapi ternyata nempelnya ke arah Dreams dan sudah sangatnya on point banget ketika untuk after damage. Bener, tahun dapat memori lagi, tapi di sisi lain Rinasmi tonjokan ke arah belakang. Berhasil menumbangkan langsung KO. Uppercut yang cukup baik, Dreams bakal dipaksa dengan Deathmatch dengan poker triknya. Imperial Justice ke arah belakang, mencoba invasi jungle Purple dari seorang Brands Botol. Ada retribution harusnya dan berhasil diamankan tanpa basa-basi. Kerugian yang luar biasa untuk seorang Brands, berhasil kehilangan 1 buah Purple Valve-nya. Ya, Purple Valve sangat penting sekali kalau di arah-arah mid game seperti early game seperti ini, karena emang untuk seorang marksman dia harus cepat-cepat bisa dapat uang ataupun gold. Wah, itu sakit banget sih Matildanya. Sumpah. Soul Blue memang sesakit itu di early game. Iya, Soul Bloom-nya tuh bener-bener kayak bulir-bulir jeruknya sakit, tapi bakal coba dipaksa. Tidak, tapi lihat chipsnya, hooknya berhasil mengcover seorang Rinasmi. Lihat permainan yang luar biasa, sedangkan Fredo Kitty memukul mundur seorang KYY. Damage yang diterima terlalu banyak, terdapat memory belum dikeluarkan. Dan kali ini bakal menjadi free turtle untuk tim Genflix Aerowolf. 2 turtle bisa diamankan oleh Genflix Aerowolf. Ini benar-benar awal yang cukup lumayan baik, walaupun dari segi skornya berbeda 1 poin aja. 1 poin kill doang yang berbeda, tapi bisa mendapatkan 2 turtle. Kalau kita lihat sekarang udah ada Fredo. Gila, bakal coba di knockout strike lagi kah? Lihat langsung Deadly Magic dengan poker trick ke arah seorang match. Damage cukup banyak, ada Fredo di sana memilih untuk mundur para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Fokus ke arah turret di arah bottom lane, berhasil didapatkan. Bakal coba reset kembali dan di arah top lane Jabrans berhasil mengambil 1 buah buff yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Benar-benar zaman Force dan juga tadi ada Meteor Shower yang dikeluarkan dari Mars untuk seorang Max, tapi masih bisa bertahan tentunya dari Mars. Kalau kita lihat ya, KB di sini menurut KB sih, gue mau nanya sih sebenarnya. Silakan. Tanya aja. Tar. Sebelum nanya, kita bakal lihat bakal coba di geng dari seorang Brans. Motor Shocker kepala bapak kau jangan api dikeluarkan dan ternyata semua masuk. Beras di eja-meja, beras di perkaus di arah top lane sana. Bahkan Masan coba pulang, langsung ada Imperial Justice berhasil mendapatkan seorang Fredo, sayang sekali 1 hilang. Terdapat memori, hanya menukar 1. Emas ditumbangkan di arah top lane, Gio. Di segala-galain. Di segala-galain. Di jam-jam. Itu di jam-jam, udah di segala-galain, benar-benar kayak ya udah hidup lo untuk ditumbangi, tapi ternyata lihat knockout strike dan ternyata chip yang berhasil menumbang ke seorang Matt masih ada regen di arah mid lane dari Rinasmi. Ini benar-benar many Rinasmi nih. Masih terlalu tebal juga untuk seorang Uranus ya untuk mundur ke belakang. Dan kali ini kedua ada Dreams yang menjadi bulan-bulanan dari seorang Battle. Kali ini ada Fredo yang mencoba untuk mengcover seorang Battle. Datanglah bakal coba dipaksa. Guiding White-nya ada seorang Clay di arah top lane. Hanya mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron. Dan bahkan harusnya turret didapatkan. Ada 1 boy Imperial Justice. Dan ternyata di trigger begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Fredo. At least setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 poin tambahan karena follow up damage. Dan ternyata Clay 1 poin.
kepada seorang Fei. Lihat Rinasmi bakal coba di knock strike. Belum berhasil mendapatkan satu poin. Ada Deadly Magic dan Poker Trick. Lihat. War yang gak ada habisnya untuk satu turret saja. Bahkan dua player dari tim Bigetron dan juga Genflix harus tumbang bersungkur di tanah. Tadi itu keren banget yang dilakukan oleh seorang Battle ya. Dia tahu kapan Imperial Justice mau keluar dan dia mempunyai timing yang sangat tepat banget untuk kabur dari lingkaran setan tersebut. Oh, satu Meteor Shower tapi retribusi dari botol ternyata Turtle diamankan oleh Max dengan Meteor Shower-nya. Nice banget. Bagus banget, bulir-bulir jeruk yang dimiliki oleh seorang Max berbuah hasil kali ini bisa dipetik Bung Gabe. Betul banget. Tapi Fredo tertangkap dengan Imperial Justice dipaksa, dapat memori, dapetin satu poin tambahan, pertukaran 1 untuk 1 Fredo dengan Dreams adil dari kedua belah pihak yang sedang bertanding. Dari tadi trade kill selalu terjadi, tapi permasalahannya adalah dari segi turretnya ini Genflix Aerowolf lebih mengungguli. Walaupun early phase-nya Bigetron Alpha megang banget dari segi point kill mereka sempat dapat, dari segi gold juga mereka sempat leading. Tapi mulai di menit yang kelima sampai menit yang ke-7 sekarang udah menit ke-8, turretnya jadi malah dikendalikan sama Genflix Aerowolf dan bahkan team fight-nya, gankingnya karena mereka punya battle dengan Harley. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai mereka ke pick off satu demi satu hanya karena mereka ingin melakukan team fight tapi besar. lihat Bratsnya udah terlihat bakal coba dipaksa oleh seorang Clay ke arah sana. Sakit ternyata banget itu enggak di arah belakang. Rinasmi di arah top lane bakal coba untuk bertahan, akan ada knockout strike, ternyata gak berhasil. Hampir saja bisa di knockout dari seorang Rinasmi, nggak nyampe, tangannya terlalu pendek, nggak berhasil memukul seorang KYY. Iya, kalau misalnya tangannya cukup panjang tadi bukan menjadi seorang petinju tapi jadi maling, dan kali ini kita lihat ada Fredo-nya yang mencoba untuk mundur ke belakang tapi DPS diterima dari Max. Hampir saja masih bisa flicker ke belakang. Hampir saja almost flicker yang cukup tepat dari seorang Fredo Kitty. Bakal bertukar dengan turret di arah top lane yang harus dihilangkan. Iya. Kerugian dari tim banget. Genflix. 2 turret didapatkan tim Bigetron Alpha. 23 detik lagi menuju Bapak Lord yang terhormat. Sedangkan dari Bigetron udah mulai setup. Ada Monte siap yang keluar kan oleh dari Shin ya untuk membuka vision ke arah lawan-lawan dari Genflix Aerowolf. Dan sementara itu kalau kita lihat Lordnya udah mau keluar sekarang. Dan di situ udah mulai ada setup yang dilakukan oleh tim Genflix. Udah mulai menjaga daerah-daerah di mana daerah krusial di area Lord. Di top lane, Uranus ya bakal clear minion. Ada Rinasmi di sana, di cover dengan Clay. Harusnya mereka bisa untuk setidaknya memukul mundur. Tapi di arah purple buff, 3 player dari tim Bigetron mencoba untuk menangkap seorang Fredo. Bakal ditukar dengan seorang Matt. Pertukaran cukup adil. Kalau misalnya Fredo nggak tumbang, ini bakal rugi banget. Dan ternyata berhasil mendapatkan 1 buah buff. No, nggak berhasil. Retribution bukan kali-kali. Dan ditumbangi di arah bottom lane. Ini pertukaran yang nggak adil banget karena 2-2 tapi 1 player core dari tim Bigetron harus hilang. Rinasmi fokus ke arah turret terlebih dahulu, ditonjok saja turretnya dengan knockout jab, knockout strike, kiri kanan atas bawah. Ini dia Rinasmi di arah top lane dari sisi ring tinju sebelah kanan. From the right side. Iya, from the right side, Rinasmi bakal coba untuk menghadapi Bapak Lo terhormat, tapi ternyata Drin di depan sana. Bakal coba ditinju, enggak, dia bakal fokus ke arah belakang. Clay bakal coba dipaksa, bakal dihindari dengan Imperial Justice. Ternyata Clay masih punya Purify. Purify yang benar-benar on point sekali sehingga tidak masuk ke dalam lingkaran setan. Dan kali ini kalau kita lihat mid-nya udah mulai dikuasain sama Bigetron Alpha. Mencoba untuk maju ke depan. Ada yang keluar di situ, ada Imperial Justice. Sorry. Diambil sama Dreams kayaknya. Diambil sama Dreams harusnya. Oh ya. Berhasil diambil sama Dreams. Lihat Soul Bloom-nya terlalu sakit. Matt berada di garis depan. Matt ingat gak boleh terlalu offside. Fredo memilih dengan flickernya. Clay di arah belakang langsung lihat dengan terbang. Fredo masuk bersama dengan KYY. Tapi ternyata itu adalah sebuah trap. Sedangkan Zaman Force di arah belakang. Synchro Vision. Chronodes memilih untuk mundur. 1 poin diamankan. Mars masih bisa bertahan hidup. KYY dengan flickernya berhasil ditumbangin begitu aja oleh seorang botol. Double kill didapatkan. 2 player sudah hilang. 2 untuk 2. Trade kill lagi-lagi dilakukan oleh kedua belah tim Profesor. Ini bener-bener gak bisa di-expect banget sih. Walaupun sebenarnya Bigetron Alpha punya keunggulan dengan 2 marksman-nya, tapi ternyata Marsnya itu jadi bait biar battle-nya bisa ngincer backline. Ini dia jawaban dari pertanyaan kita semua. Gimana Genflix Aerowolf bisa dapat winning condition dengan hero yang harus mengincar ke arah backline. Dan ternyata dengan
adanya Mars, dia buka Zaman Force, nanti botol tinggal ayo sawer. Enggak, yang Itu masalah apa? Cycling Eagle-nya dia langsung Iya, Cycling Eagle langsung Benar. muter, langsung tabrak, apalagi baunya bau Fredo. Aduh. Untungnya bawa Fredo. Untuk Bob Iya. Fredo. Kalau nggak bawa Fredo itu bakal jadi itu loh blunder. Ini jawaban kenapa mereka tidak memilih untuk Lancelot dibanding Harley. Benar, karena dia tahu kalau misalkan dengan Oke, adanya Harley masih ada gini. Purify kali ini bakal coba dipaksa. Lihat knockout strike-nya. Oh. Jab-nya terlalu sakit. Meteor Meteor Shower Shower. hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Genflix dan Genflix berkesempatan untuk mendapatkan Buffalo terhormat. Di Ya. arah top lane juga, minion dari para pemain tim Bigetron Alpha sudah terpressure. Mereka harus clearing dulu. Ini Lord sudah terhentar. Knockout strike lagi, itu jab sakit lagi banget dan satu hit terakhir dari seorang Haris. Oh. Chrono Dash, Synchro Vision yang membuat seorang KYY ditumbangkan. Iya. Lord harus hilang. Rugi bandar. Ini kalau misalnya di kampung ya. Ini jual rumah nih Bung Kapi kalau udah rugi begini. Jual rumah, jual sawah, Jual tanah. jual tanah. Udah nggak Benar. bisa lagi. Iya, karena di bottom lane tadi udah sempat ke-push dan juga ternyata war-nya bisa diselesaikan dengan baik oleh Genflix Oh, dan ada Imperial Justice kali ini. ditangkap. Kali ini dipaksakan balikin keadaan Rin. Saya bakal tumpangin. Oh. Lagi-lagi Rinasmi. Lihat dari sudut merah. Rinasmi knock out jab strike-nya. Uppercut langsung memukul mundur. Seorang Rin malah harus pulang karena base. Iya, Fredo-nya udah sekarat banget harus pukul mundur juga terlebih dahulu atau berada di semak-semak untuk menambah absorb-nya dan menambah kuat. Dan kali ini kita lihat ada Zaman Force dikeluarkan, mencoba untuk menghindarkan seorang Matt yang membawa pulang Matt-nya, tapi belum bisa dipulangkan karena damage-nya masih belum terlalu sakit. Soul Bloom-nya lagi-lagi lumayan atit ya. Early burst Tahu nggak damage-nya. itu kalau kata aku apa Bung Gabi? Apa? Pih, atit. Oh. Pih. Kalau enggak, Hah? iya, pedes. Oh pedas. Iya. Iya kan? Pih banget atit. Dan di arah top lane. Ada Lihat Zaman Force. Babalot yang sudah muncul. Iya. Dan Zaman Force yang Mountain cukup Shocker. sakit. Karena belakang Mountain Shocker pala Bapak kau jangan api hanya untuk membuka vision dan mengusir mundur para pemain dari tim Genflix. Dan Babalot terhormat ya. berhasil diamankan oleh tim Bigetron. Di arah Iya. mid lane bakal coba dipaksa ke arah belakang. Satu kali Imperial damage Justice. dari seorang Brody. Ternyata nggak berhasil menumbangkan dengan seorang Pan Memory, malah ditukar dengan seorang Rin Sigar. Sopan kali ini Kyo. Ya, Imperial Justice tadi benar-benar sebenarnya on point, tapi di situ dari tim Genflix Aerowolf benar-benar udah sigap untuk menghadapi yang dilakukan oleh Dreams di situ. Gila, Rinasmi sampai mempunyai gol tertinggi Iya, dari Rinasmi loh. offlaner. Nggak udah bilang, dari sudut 9.000. merah, Rinasmi dengan adanya Paku itu, dengan jab strike-nya. Gila. Uppercut-nya. Aku malah penasaran. Kenapa? Kenapa Sebenarnya tuh, Ben? gameplay pick off itu kan harusnya emang dimilikin sama Genflix Aerowolf. Iya. Tapi Bigetron Alpha tuh kayak masang badan biar ayo pick off aku. Menang fight. Menang fight Menang itu fight. dia. Karena yang kita Permasalahannya bahas- juga kalau misalkan kita ngomongin masalah Bigetron Alpha, mereka fight 5 lawan 5-nya kuat. Tapi kalau ke pick off 1-1 malah keuntungan buat Genflix Aerowolf. Masalahnya, Be. Kalau itu loh, yang knockout strike-nya itu loh, Iya. yang bikin dia sustain kayak ya udah masuk ke gua, tapi lu gua tinju lu, mental lu, gua uppercut lu. Tinjunya juga nambahin absorb damage, apalagi udah 2 Oracle bahkan dan dua-duanya Betul. punya absorb damage. Ada Matilda dan juga Iya. Rinasmi. Matilda Oke, dan mencoba untuk juga menangkap seorang Rinasmi. Rinasmi, knockout strike-nya bakal dikeluarkan. Oh, Lihat, ini waktu yang sakitnya. cukup baik dikeluarkan. Orang Langsung coba nggak dijemput bisa oleh para selamat. pemain dari tim Genflix. Bakal coba dijemput, udah nggak punya apa-apa lagi. Soundblock ke arah belakang, Screaming Eagle menuju ke arah seorang Madman. Bakal coba ditukar, ada satu buah Zaman Force. Ternyata Zaman nggak berhasil Force. mendapatkan siapapun. Kali ini, kerugian yang lebih banyak dari tim Genflix. Mereka kehilangan Rinasmi tanpa ada pertukaran sama sekali. Iya. Bahkan bakal Langsung memukul mundur para dimajuin pemain aja. dari tim Genflix. Dan Oh, seperti yang telah aku maju bilang, terus. Kleinnya berhasil ditumbangkin. Udah nggak punya lagi support yang mempunyai damage cukup banyak. Bottle memilih untuk mundur. Mars udah punya Matnya. Zaman Force. Oh, udah punya sekarang. Flicker. Imperial Oh. Justice berhasil ditangkap oleh seorang Dries. Well Nice played one. dan Winston terancam save the day. Oh, benar-benar flicker dan juga Imperial Justice dikeluarkan oleh seorang Dreams benar-benar buat hancur porak-poranda. Pertahanan yang dilakukan oleh Genflix Aerowolf. Tersisa tinggal Battle. Dan Battle bersama dengan Rinasmi. Untungnya Rinasmi yang hidup kali ini. Kita lihat apakah dari sudut merah Rinasmi berhasil menahan semua Deng, deng, damage yang dimiliki. Deng 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 deng. Deng, deng, deng. Dan ternyata Oh. tidak berani ada yang menuju ke arah inhibitor. Wise Memilih untuk decision mundur. sih sebenarnya. Wise decision Wise dibandingkan decision. harus kehilangan minimal 1 atau 2. Bener, Benar. nanti tiba-tiba ada dari Magic, ada knock up dan Strike jabnya plus. juga tiba-tiba Iya. terkena ada satu yang ke pick off. Kalau Kelar. satu, kalau Yes. dua, Beda cerita wah, lagi itu tuh beda nanti. cerita lagi, rugi banget. Benar. Yes, benar Rugi banget. bandar, jual tanah, jual sawah kalau kata Oji tadi. Dan kalau kita lihat Lordnya baru akan hadir di sekitar 15 detik lagi. Setelah shutdown yang didapatkan langsung branch gajian bro. Iya. Rinasmi langsung turun Sebenarnya dari ke tadi posisi Lord 4. pertama didapatkan, goldnya masih sama. Iya. Goldnya masih di angka 35.000 dan sekarang memang nggak berbeda jauh, hanya berbeda 1.000 gold saja. Ya. Cuma permasalahan dari utamanya adalah Bigetron Alpha, mereka nggak boleh keculik sama pergerakan dari Rinasmi yang ini meta Sonong Boy sih. Iya, serem benar. banget. Slonong Benar, Boy betul, tabrak Slonong Boy. gaming dari Tabrak gaming. Iya. Dan poinnya mereka sangatlah benar dari tim Bigetron. Mereka ambil Rinasminya.
dan mereka ambil Clay-nya. Setelah 2 orang itu nggak ada, aman pergerakan dari Genflix. Iya, langsung BTR bisa seleluasa untuk menyerang ke area manapun. Itu tapi kalau misalnya Clay-nya nggak keambil, itu masih oke. Clay-nya kalau nggak keambil tuh masih bisa di keep up di arah mid. At least dari purple buff dari seorang botol tuh nggak keambil. Permasalahan utamanya juga kalau misalkan mereka mau fight di area yang sakral gitu, kayak misalkan orange buff, purple buff, mereka juga kan harus aware juga nih. Nggak boleh ada yang masuk asal-asalan ke dalam bush. Ya, Clay-nya nggak boleh ke pick off lagi sih. Apalagi Clay. Udah punya immortal sih. Fredo keambil, it's okay. Sumpah itu it's okay banget. Dan dari Bigetron ini mereka tinggal mainkan gameplay yang lebih safe. Mereka coba dorong perlahan demi perlahan dulu untuk laningnya. Karena masih posisi yang menang saat ini masih Genflix walaupun kalah poin. Tapi laning dari Genflix itu cukup baik. Karena turretnya juga 6 yang dimiliki tim Genflix Starwolf. Benar banget, dan memang kalau kita lihat juga Lordnya sudah hadir tengah-tengah kita. Lord yang sudah enchant juga, ini akan menjadi war yang akan luar biasa banget. Dan kalau kita lihat di top lane sudah Rinaspi dari sudut merah berhadapan dengan Matt di sini. Yes, tapi lihat dari Bigetron, bakal coba untuk membuka di arah Pitlord. Mereka dari informasi seorang Matt memberikan informasi yang cukup baik. Apakah bakal coba dikati 4 lawan 4 harusnya menjadi keuntungan tim Genflix? Kalau diadu, karena nggak ada Iconic Edge yang mengganggu backline dari tim Genflix Starwolf. Sedangkan KYY bakal bisa diserodok habis-habisan. Langsung ada Purify dikeluarkan oleh seorang Dreams dan Mars. Dreams yang berhasil mendapatkan Imperial Justice. Harus menunggu 90 detik lagi untuk tim fight berikutnya, karena kalau Mars tertangkap untuk kedua kalinya, Mars tidak akan bisa bergerak banyak, hanya bisa berada di dalam kandang dari seorang Rie. Ini bagus banget ya dari Clay dan juga Oke, Lord diamankan oleh seorang Brass Retribution Israel. Satu buah pemaksaan di arah Pit Lord, nggak peduli apapun terjadi, mereka gambling dan berhasil. Seperti karena Paku itu Marsman nih. Apa? Marsman. Iya, karena Paku itunya juga tadi ada di kata Gio ada di top lane bareng sama Clay sama Mateo. Bareng sama Clay. Itu dia. Jadi kayak di sini kebuka visionnya 4 lawan 3. Iya, karena visionnya kebuka. Iya. Visionnya kebuka. Itu kalau misalnya Clay-nya nggak tahu di atas sih beda cerita tuh. Nggak mungkin Lord. Mas bakal coba mundur. Ingat, udah nggak ada lagi. Ada zaman Force. Purify. Nggak ada Purify. Imperial Justice berhasil menangkap seorang Mas. Bakal coba di follow up. Dia berhasil menghilangkan satu buah poin tambahan. Lihat, fight yang cukup bagus, tapi masih ada Rinaspi di sana berhasil membuat fight yang cukup banyak, nggak bisa terlalu lama. 3 player sudah hilang, double kill didapatkan. Lagi dan lagi tanpa Valor sudah muncul. Ini bisa menjadi satu buah pencet tambah tusuk dari keluarga Winter Sanchez. Hanya untuk mendelay saja, shuttle didapatkan dan wipe out bakal didapatkan tim Genflix Starwolf. Ini bencana. Bigetron Alpha membalikan keadaan di game yang kedua, tandanya game 3 Israel. Best of 3 Israel. Bigetron biasa aja. Iya bro, masih level 1 padahal. Makanya. Jadi baru level 1 nggak ada urusan. Tapi kalau gue lagi nobar sama pacar, karena ini jangan iri jomblo. Waduh. Enggak. No pick hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya dari tim Genflix Aerowolf. Tapi kali ini Brass bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up karena Fredo seorang diri. Nggak ada Clay di sana. Nggak mau lebih offside lagi. Fredo tahu dari tim Bigetron bakal ngepanis seorang Fredo. Apalagi dia pakai Sylvana. Nggak terlalu tanky seperti tank-tank sebelumnya. Iya benar banget. Dan kali ini kita lihat sudah ada Brands yang sudah melakukan jungler dulu terlebih dahulu. Sebelum nantinya dengan Blazing Duet yang kita tahu akan sakit buat kalau stacknya udah full. Dan sementara itu di mid lane, Akainya dan juga Matildanya mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Clay dan juga seorang Fredo. Oke, ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lampunya masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu, jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan yang membingungkan lawannya. Mengkating pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom lane. Tapi tahu yang aku tungguin? Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika ganking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle, muter ya kan, tiba-tiba ada hurricane dance, kan follow up lucu banget. Udah kepentok-pentok. Udah terbang, muter, ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya 7 keliling ya Pak KB ya? 7 keliling, bahkan ngeliling land of dawn, tapi arrow-nya di tangan. Ada buru-burikan lele yang terkonek di sana dan menghilangkan seorang Akainya. Bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Bisa arrow-nya sangat-sangat on point. Dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah land of dawn. Dipopok aja oleh Battle di sini. Masih ada terus. Ditolong aja dengan luar biasa oleh Matt. Kali ini Matt harus hilang di tangan Sylvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Basic 2 dikeluarkan untuk mencoba
menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Follow up. Iya. Ini masih pelan sih. Ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Bigetron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Mat dan freestyle yang luar biasanya dia Chojuku Nedu Emerald Justice. Emerald Justice juga. Bener banget, dikeluarkan untuk seorang Brand di sana, nggak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Miro di situ. Fredonya udah sekarat tapi masih bisa pulang. Hai, benar-benar. Fredo still survive in the jungle sepertinya. Tapi tadi Hurricane Dance yang bagus banget dari seorang Dreams. Benar-benar memberikan impact. Udah gua bilang Dreams tuh bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya dari Fredo masih bisa berhasil pulang. 3 poin diamankan dari tim Genflix. Arrow of early yang cukup bagus karena 2 game terakhir early-nya dari Genflix agak kurang baik. Di game yang kedua early-nya agak sedikit terhambat, tapi menuju sebelum ke arah mid game dia membalikan keadaan di arah top lane. Mengajar ke sang Mars, tapi Matt masih bisa dikatakan cukup baik. Dua Hurricane Dance yang cukup baik dari seorang di semangat di bawah. Kali ini bakal dibalikan keadaannya. Hari ini berhasil tumbang. Fredo Gigi gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang maunya di Gloya, tapi flame shot dengan kali 3 berhasil mengamankan seorang Kai juga. Double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil. Bener-bener GGWP banget seorang Clay yang datang tepat waktu. Kali ini ada dari seorang Vance yang udah mengeluarkan Blazing Duet. Ya belum terlalu banyak damage karena stacknya belum ada banyak dan ternyata Selena bisa ditumbangkan. Seorang Clay-nya setelah mendapat double kill di punishment oleh tapi seorang tadi Vance. Natalia sepertinya di Blazing Duet karena dia berada di arah rumput. Dan sedangkan para pemain dari tim Genflix memilih untuk mendapatkan satu turret dari bottom lane. Gak berhasil, Max bagus banget. Dia mengamankan di arah mid lane-nya, di clear. Di arah top lane, Matt harus tumbang. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk Genflix Arrow. Matt-nya tumbang di arah top lane dan turret di arah mid gak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian, habis ngerampok di arah bottom lane. Gold Shield Turret 5 menit awal emang sangat menentukan sekali. Apalagi kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak Bottle. Dan dia langsung menuju ke arah Turtle kali ini. Dia nggak mau kehilangan Turtle momentumnya lagi. Apalagi di sini dia sudah memiliki Tafut dan juga satu buah Raptor Machete. Otomatis Retribution mungkin bakal diamankan. Pastinya, dan kalau tadi kita lihat dari bisa ditolong oleh seorang Mat dan kali ini bisa diamankan seorang Mars. Dan sementara itu Cloud-nya bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari Brance-nya. Gak bagus banget sih kalau Cloud menjadi jungler tapi ditumbangkan di early game. Gak bagus, kenapa? Karena gak ada trade-nya. Kalau ada trade-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game dia udah ditumbangin 1 kali, berarti pergerakan gold-nya itu bakal nurun. Jauh dibandingkan seorang Battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun, sedangkan Cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh atau butuh banget item. Iya, sementara itu ada zaman Force yang coba dikeluarkan. Dicoba untuk Way of Dragon tapi masih ada Purify. Romas masih coba diserang terus. Di arah bottom lane ternyata bakal coba dipaksa teamfight. Dreamers dihilangin. 1 hit terakhir dari seorang botol dalam seorang Mountain Shocker dikeluarkan. Pala papak kaunya Napi. Berhasil mendapatkan 1 Cloud-nya harus hilang lagi. Bigetron Alpha benar-benar terseok-seok di arah early game. Mendapatkan 1 buah tamparan keras dari Genflix Arrow. Bigetron nggak boleh seperti ini. Dia nggak boleh birahi. Dia harus sabar karena mungkin adrenalin rush dari game kedua masih terbawa ya, Profesor KB. Iya, apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif, tapi mereka bermain dengan sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology-nya dari game Bigetron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum, nungguin Brance dapetin item, minimal golden staff baru dia bisa blazing duet perih sampai ke ubun-ubun. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, dari golden staffnya belum jadi ya, baru mengarah ke Nimble Blade. Dia pasti Demon Hunter dulu bro, nggak mungkin ke golden staff, Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya, udah Demon Hunter karena Raptor yang nggak bakal dijadiin dulu, karena dia udah tumbangin 1. Demon Hunter jadi karena dia bisa solo pick siapapun. Bisa solo pick, ingat. Claudia langsung bakal coba ditangkap dari sana. Matt, flickernya cukup baik, tapi lihat Marsnya. Matt gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang menyerang. Masih ada 1 buah flicker dan Dreams nggak berhasil mengcover. Dia memilih untuk mundur karena lumayan sakit damage, jadi setengah darah tiba-tiba di sana. KYY Purifier udah dikeluarkan. Ada Fredo Kitty Flame Shot ke arah Brance. Nggak berhasil ke arah KYY. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali, hampir tidak pernah cukup. Dan memang kita lihat sekarang sudah dari Nasmi yang mencoba melakukan setup, melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke oleh seorang Battle. Mendapatkan 2 turtle di match kali ini tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali bagi tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf dapat turtle, turretnya 2, udah cukup kenyang, 21.000 gold diamankan tim Genflix dengan 11 poin. Dan tapi Mars di arah top lane akhirnya di pick off oleh KYY dan juga Matt. Harus butuh 2 orang, berarti posisi lainnya
ini bakal sulit banget Brans. Agak sulit untuk farming, stacknya untuk masih ada. Iya. Stacknya kalau udah kayak gini dia stack 10 harusnya. Stack 10 tapi putus. Iya, putus. Nggak ada jungle soalnya kan. Iya, reinforce-nya nggak ada. Tapi Iya. levelnya nyusul. Iya, Sama-sama level 10 permasalahan utamanya sekarang. Berarti Bigetron Alpha karena mereka sadar mereka main Cloud, mereka harus main ini ke late game. Drag Minimal lagi, mau di drag mau. lagi. Temponya turun. Iya. Menit 13, menit 15 baru ini gameplaynya Brans keluar ya. Iya, benar banget. Karena mau nggak mau, Brans juga untuk farming sulit ditekan pergerakannya. Bahkan dia harus bagi lane dari arah temennya sendiri. BOD udah jadi duluan oleh Battle. Iya, BOD di menit 8. Iya. Lumayan cepat ya Lumayan hitungannya. cepat. BOD menit 8. Kalau misalnya KB jadi core itu BOD menit 20 kayaknya. Iya. Soalnya first itemnya kayaknya lebih Yang lain. lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke, Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brans dan Max karena tahu posisi yang nggak cukup baik dia bakal kalau misalnya kalian sadar ada pertukaran posisi. Max-nya clear mid di arah mid, sedangkan Bransnya clear lane-nya dari seorang Max. Iya benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Demon Hunter Sword juga diamankan oleh seorang Cloud dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin Golden Staff. Kalau menurut gua iya, tapi ada satu lagi. Kalau Apa itu? misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di arah early game seperti ini. WON. Yes, benar. WON ya. WON. Iya. WON. Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak, kalau misalnya dia takut dengan damage dari seorang Selena. Yusin Sin karena mungkin dia nggak worst case-nya dia bakal dihajar lah sama Yusin Sin atau Enasmi ya. Enasmi. Brute Force masih oke sih. Brute Force. Ya gua tuh setelah cobain YSS pakai Brute Force itu YSS sorry, kalau pakai Brute Force itu enak banget dibandingkan pakai sayap terlebih dahulu. Oh, Iya. Karena itu Bener-bener kayak dicoba copet. pakai kenceng banget bro. Stacknya kenceng, Stack 10 tuh serius. kenceng banget sumpah, cobain aja. Auto 10 ya. Enak banget tapi langsung bakal coba Jangan dipasang dengan force di Screaming situ. Eagle-nya di arah belakang sana. Free Metal dikeluarkan kayak ternyata itu kesempatan Para yang justice. salah. Nggak ada follow up damage. Brans memilih untuk clearing minion terlebih dahulu karena dia tahu monster late game. Ya. Harus coba Kal- farming terlebih dahulu. Benar banget, dan Mate mencoba untuk melakukan defensif tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu turret di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu-lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan dan mengganggu pergerakan dari seorang Max yang sudah mengeluarkan Meteor Shower untuk menghabiskan minion, clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor shower. Tapi kalau misalkan ngeliat dari Cloud. segi gold lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4.000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini 4 kali lipat 3 banding 12 skillnya. Jadi 1 banding 4. Cuma banding permasalahannya makin jauh goldnya yang nanti bakal diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Setup dari Bigetron Alpha juga makin minim. Ya. Betul. Mereka nggak bisa tuh kayak tadi nabrak tiba-tiba dengan Cycling Eagle kayak gitu nggak bisa. Iya karena udah nggak bisa lagi. Benar. Damage-nya terlalu besar. Dan kayaknya ya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit. Tapi masih ada Purify dan seorang Mas Mas. Purify. Permainan yang luar biasa. Zaman Baik, Force akhirnya Eagle. dikeluarkan. Mau nggak mau Zaman memberikan Force. damage. Dan Way of Dragon menunjukkan seorang. Itu datanya Meteor Blazing Shower. Duet. 15 miliar dari seorang Brans. Membuat porak-poranda backline dari tim Genflix Arrow. Rinasmi baru datang kali ini. Memilih untuk mundur. Gak ada Brave Fighters karena ada Bapak Lord yang terhormat. Betul. Ini mereka sudah kehilangan 2 playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar banget, Lord yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane out dan tentunya sudah bisa dipok. Tapi sepertinya dari tim Bigetron Alpha nggak mau mengambil arah Lord, tapi diam-diam Max. Udah mulai popok aja, mau ternyata dia Gak mungkin gak mau, itu rugi banget kalau dia Harus ngambil Lord. mau. Dan ternyata dari Nasmi di sana, Brave Fighters harusnya dikeluarkan, tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan Masih ada Screaming Eagle-nya, Retribution. langsung ada satu Blazing bola Duet. Retribution berhasil diamankan dengan Bransnya. Langsung Hurricane Dance Nice cover banget, permainan Hurricane yang luar biasa dari game Genflix Arrow ataupun hilang. Oh, Zaman 3 Force. player hilang, Zaman Force ke arah belakang. Brans coba dikejar, bakal balik lagi ke arah belakang. Langsung ada poin yang diamankan oleh tim Genflix Arrow. Kali ini Driz masih ada di robot dan bahkan Oh. Marsnya tumbang. Fredo Fredo Kitty tersisa sendirian. seorang diri dengan 1 buah poinnya. Wipe out didapatkan oleh tim Genflix Arrow. Benar-benar everybody's dead. Gila. BTR langsung tanpa leluasannya, enak-enaknya langsung push di mid lane. Menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloud-nya permainan yang bagus banget, lihat Blazing Duet dan Ya. udah gua bilang Hurricane Dance-nya bagus Bukan main. banget. Dan di sini Marsnya terlalu maksa. Marsnya harusnya bisa pulang sama Fredo, ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakan di arah mid lane dan ini bitter mid lane hilang sebelum Bapak Lord muncul Profesor. Benar banget. Ini yang tadi aku bilang. Ini base play-nya bakal muncul di menit ke-13 dan ini belum menit ke-13. Dia Hampir. udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit 13
Cloud-nya udah punya Queen Twins atau minimal Wind of Nature tadi yang sempat kita bahas, wah dia makin sulit banget untuk di take down. Lihat, jungle-jungle-nya nggak ada yang diambilin. Tapi lihat Brats bakal coba masuk kali ini. Meteor Kalau shower-nya. langsung ada blazing duet karena belakang ada play from bed. Lihat Flicker Kicknya berhasil mendapatkan 1 poin. 2 hilang. Ryan Flix Aero nggak bisa bertahan kali ini. Karena 5 player dari tim Ryan Flix Aero terdapat dan lihat Hurricane Dance. What a play from Driz. Oh my god. Bigetron dapat memenangkan pertandingan di bawah menit yang ke-13. Bigetron Alpha